Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Azhari di kelas pengenalan pola. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan ekstraksi ciri, terutama pada orde pertama. Oke, saya akan share terlebih dahulu untuk materinya. Oke, semoga sudah terlihat ya. Nah, nah, pada ekstraksi ciri orde pertama ya, ada beberapa hal yang akan kita bahas terkait dengan ekstraksi ciri, diantaranya adalah kita mulai dengan model pengenalan pola. Nah, di mana pengenalan pola itu terdapat 4 model ya. Pertama adalah model statistik, kemudian yang kedua adalah model sintaksis, kemudian yang ketiga adalah model template matching, dan yang terakhir adalah model jaringan saraf tiruan. Nah, model statistik ya yang sudah kita ketahui terlebih dahulu ya, karena kalian sudah melewati mata kuliah statistik. Jadi pengenalan pola ini akan menggunakan ya dasar-dasar dari perhitungan statistik maupun probabilistik ya. Nah, ini harus kalian pahami lagi. Kemudian masing-masing pola itu akan digambarkan dalam satu buah himpunan fitur atau ciri yang berdasarkan tadi perhitungan statistik maupun probabilistik. Nah, himpunan fitur ini dipilih dan dikelompokkan sehingga pola-pola yang berbeda menempati ruangan fitur yang tidak tumpang tindih. Kemudian yang keempat adalah efektivitas dari himpunan ini ya ditentukan dari seberapa baik pola dari kelas yang berbeda yang dapat dipisahkan. Nah, ada beberapa kelemahan dan kelebihan dari model statistik ini karena memang model statistik ini akan berdasarkan hanya pada perhitungan statistik. Nah, kecenderungannya hanya pada perhitungan saja, tidak pada kedekatan atau kemiripan maupun pendekatan secara fitur atau ciri lainnya, baik warna maupun tekstur dan sebagainya. Kemudian untuk metode sintaksis ini kita menggunakan model struktural ya. Ya, di sini juga disebut dengan model struktural menggunakan hubungan antar fitur. Ya, pola ini diwakili oleh struktur yang bisa memperhitungkan hubungan yang lebih kompleks antar fitur. Pola berbentuk struktur hierarkis dan terdiri dari sub-sub pola. Sedangkan model template matching, model ini digunakan untuk menentukan kesamaan antara dua buah sampel ya, baik berdasarkan pixel ya, basisnya pixel maupun berdasarkan kurva ya, gabungan dari garis. Kemudian template dari pola yang akan dikenali sudah tersedia ya. Jadi untuk perbandingannya tentu saja ada template yang sudah disediakan, dalam arti dia sudah di labelin. Jadi cukup untuk membandingkan antara data yang diperoleh dengan data yang ada pada template tersebut. Kemudian setiap pixel dicocokkan dengan citra masukannya. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan bahwa pixel baru atau citra baru akan dicocokkan dengan template yang tersedia. Kemudian untuk model jaringan saraf tiruan, model ini mencoba mengadaptasi prinsip kerja dari otak, di mana kita akan memulai dari pembelajaran, generalisasi, adaptasi, toleransi kesalahan. Nah, karakteristik utama dari JST adalah memiliki kemampuan untuk mempelajari hubungan ya satu sama lain, baik input dan output, yang sifatnya non-linear tapi kompleks. Menggunakan prosedur pelatihan sekuensial dan menyesuaikan diri dengan data. Pada pengenalan pola, algoritma yang kita biasa peroleh adalah pertama kita mulai dengan namanya adalah akuisisi citra atau citra inputan. Ini bisa citra apapun atau data gambar maupun data sinyal ya, atau data-data numerik ya. Kemudian kita akan coba, ini kita akan perbaiki kualitasnya, baik citra maupun sinyal, ya sifatnya adalah numerikal, sehingga lebih tampak baik secara grafik maupun plotting. Kemudian kita akan segmentasikan, kotak-kotakan bagian mana saja yang akan kita uh, fokuskan. Kemudian selanjutnya kita akan mengekstraksi ciri. Nah, menggunakan tergantung tadi, ekstraksinya bisa menggunakan, yang akan kita bahas kali ini adalah orde pertama. Ada juga yang lain adalah orde kedua. Nah, tetapi pada pertemuan kali ini kita akan fokus pada ekstraksi ciri orde pertama. Kemudian selanjutnya adalah identifikasi klasifikasi. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan fokus pada ekstraksi ciri. Ekstraksi ciri sendiri adalah merupakan proses pengambilan ciri atau
maupun karakteristik ya, objek yang dapat digunakan sebagai pembeda dari objek satu dengan objek lainnya. Karakter inilah yang akan dipakai sebagai parameter untuk menggambarkan sebuah objek. Nilai dari parameter kemudian dijadikan sebagai data masukan dalam proses klasifikasi. Nah, nanti data-data fitur ini kita akan kelompokkan sehingga bisa membedakan kelasnya, misal A, B, C, dan D, misalnya E ya. Nah, kemudian kita punya ciri-ciri ya, ciri. Nah, misalnya ini adalah cirinya adalah mean misalnya, kemudian standar deviasi, kemudian variansi, kemudian skewness, kurtosis. Nah, kemudian kita akan melihat perbandingannya setiap kelas. Apakah nanti bisa membedakan, oh ternyata nilai ini, nilai ini, nilai ini, nilai ini adalah ciri dari A, gitu. Nah, kemudian ketika kita menggunakan ekstraksi ciri ini untuk mengelompokkan warna, maka kita menggunakan objek yang akan dikembangkan dengan warna yang berbeda ya. Nah, parameternya kita gunakan adalah normalisasi dari setiap komponen RGB atau kita sebut dengan true color ya, red, green, dan blue. Dengan menggunakan persamaan ini ya, menggunakan persamaan yang sudah kalian ketahui di kelas pengolahan citra. Nah, sedangkan tadi pada ekstraksi ciri statistik order pertama, nah kita akan memanfaatkan sifat statistik ya, statistiknya maupun probabilistiknya dari histogram citra. Nah, di antara nilai yang akan kita bahas adalah mean, variance, skewness, kurtosis, dan entropi. Semoga kalian bisa memahaminya. Setelah ini, mohon perhatikan dengan baik-baik. Untuk mean, ya mean ini kita gunakan untuk mengukur ukuran disperse ya, atau apa ya, sebaran ya, untuk ukuran sebarannya. Nah, dispersifikasi ya. Nah, ini dimana mean itu disimbolkan dengan ini ya, nilai rata-rata seperti mu ya, dengan simbol mu sama dengan sigma atau jumlah dari X setiap I dibagi dengan jumlah banyaknya data. Gitu ya. Nah, kemudian dengan menggunakan probabilitas, kalian juga bisa menggunakan formula ini, di mana jumlah sigmanya, jumlah fungsinya dengan nilai inputannya adalah X, Y, dikali dengan jumlah probabilitasnya. Ya. Begitu juga dengan variance, merupakan rata-rata dari selisih data min yang kemudian dikuadratkan. Nah, ini juga ya, jadi selisih dari setiap nilai X ya, kemudian dibagi dengan ya setiap X pada indeks tertentu dikurangi dengan mu atau rata-rata dikuadratkan dibagi dengan jumlah data ya. Kemudian untuk variance itu juga fungsinya itu untuk menunjukkan tingkat heterogenitas atau perbedaan dari histogram. Nah, bila diketahui probabilitas itu menggunakan suatu probabilitas, maka tadi variansnya tidak menggunakan ini, tetapi menggunakan rumus ini ya. Jumlah fungsi X, Y dikurangi dengan mu, dikuadratkan dikali dengan probabilitas. Nah, untuk standar deviasi ini, kita akan mengetahui seberapa banyak angka yang tersebar ya. Nah, sedangkan yang membedakan antara dengan mean adalah rata-rata ya. Jadi rata-rata untuk menunjukkan ukuran rata-rata dari nilai tersebut ya. Nah, standar deviasi ini diperoleh dengan cara mengambil nilai akar kuadrat dari varians. Nah, ini bisa kita peroleh langsung dari akar variansi, karena ini adalah variansinya begini, ini yang ini. Sehingga kita bisa langsung masukkan seperti ini, di mana sigma varians dibagi dengan jumlah banyak data, kemudian atau variansnya kita pecah menjadi X ke I, ya dikurangi dengan rata-rata, dikuadratkan, lalu dibagi dengan N, lalu diakarkan. Nah, saya berikan contoh untuk soal populasi ya. Di sini coba soal populasi, bukan soal sampel. Kita memiliki 5 jenis anjing ya, 5 jenis hewan anjing yang dibedakan berdasarkan ukuran tinggi badannya. Hewan pertama adalah memiliki tinggi 600 ya. Hewan kedua memiliki 470 ya, ini adalah 600, 470, lalu ini adalah 170, 430, dan terakhir adalah 300. Kalian
Min, varian, serta standar deviasi. Nah, apa yang perlu kalian lakukan? Pertama sekali adalah kalian lakukan cari min-nya. Yang paling mudah adalah kalian jumlahkan semuanya nilai tadi yang ada di kelima hewan ini, kemudian dijumlahkan dengan banyaknya data atau banyaknya hewan yang ada di sini. Sehingga diperoleh 600 plus 470, ditambah 170, ditambah 430, ditambah 300, dibagi dengan 5. Sehingga diperoleh 1970 dibagi 5 adalah 394. Sehingga rata-ratanya yang diperoleh adalah untuk tinggi adalah 394 mm ya, karena satuan adalah mm. Nah, sekarang langkah keduanya adalah kita menghitung selisih tinggi dengan min. Nah, jadi min yang kita peroleh tadi adalah 394 ya. Jadi yang garis hijau ini kita peroleh adalah minnya ya. Nah, langkah selanjutnya untuk kalian bisa menghitung varian, untuk setiap nilai i, untuk setiap nilai x ya pada setiap hewan, indeks ke 0, 1, 2, 3, 4 ya, itu dihitung yang tadinya 600 dikurangi 394 menjadi 206, kemudian yang tadinya berapa nih? 470 dikurangi dengan 394 masih 76, kemudian selanjutnya dan selanjutnya setelah selanjutnya. Jadi nilai-nilai pada setiap hewan ini nanti dikurangi dengan rata-ratanya sehingga diperoleh selisih ya nilai. Nah, selisih nilai nanti kita akan gunakan untuk menghitung varian ya. Jadi pertama adalah ambil selisihnya yang tadi sudah kalian ambil di sini, lalu dikuadratkan nilai-nilai ini, nanti selanjutnya dikuadratkan dan dijumlahkan. Lalu dihitung dan dibagi dengan banyaknya n ya. Sehingga diperoleh 108.520 dibagi dengan 5 itu adalah 21.704 ya, sehingga variansinya adalah 21.704. Kemudian langkah ketiga yang bisa kalian lakukan adalah melakukan standar deviasi. Karena sudah mendapatkan nilai varians, maka cukup nilai variansnya diakarkan. Sehingga diperoleh 21.704 diakarkan menjadi 147,32 atau kita bulatkan ketika dia di bawah 0,5 kita pembulatan ke bawah sehingga didapatkan adalah 147 itu ya. Sehingga nilai standar deviasinya untuk setiap hewan itu adalah 147. Sehingga kesimpulan begini, jadi untuk hewan-hewan ini ya dengan menggunakan standar deviasi kita memiliki standar untuk mengetahui apa yang normal dan apa yang ekstra besar maupun ekstra kecil. Nah, rata-ratanya ada di sini nih. Nah, sehingga kita dapatkan Rottweiler atau hewan anjing pertama ini menjadi anjing yang tertinggi, lalu anjing yang ini dengan tipe Dachshund ini adalah yang terpendek ya. Selanjutnya untuk ekstraksi selanjutnya adalah skewness dan kurtosis. Nah, ini yang kita lihat adalah skewness dan kurtosis. Nah, di sebelah kiri itu adalah skewness yang condong ke kiri maupun yang ke kanan, sedangkan kurtosis adalah puncak atau kurtosis. Kita akan coba lihat bagaimana cara kerja dari keduanya. Nah, data bisa dikatakan miring. Ya, artinya data itu cenderung memiliki ekor yang panjangnya di satu sisi atau sisi lainnya. Ya. Nah, yang pertama adalah negatif skew. Nah, negatif skew ini kita lihat di sini ya. Sebelah kiri itu adalah minus, yang sebelah kanan adalah plus. Nah, kita lihat panjangnya ini lebih pada nilai ke minus, sehingga disebut dengan negatif skew. Ya, ekornya panjang berada di sisi negatif, yang puncak. Orang terkadang mengatakan itu miring ke kiri, ya. Ekor panjangnya ada di sebelah sisi kiri atau negatif skew, ya. Rata-rata juga ada di kiri puncak, sehingga rata-ratanya itu nanti kita akan peroleh dari sisi ini. Nah, di sini kita peroleh min. Nah, sedangkan long tailnya sampai ke minus ya. Kemudian untuk positif skew itu ekornya panjangnya ke positif, ya, nilai ke positif. Sehingga long tail ataunya miring ke kanan. Sehingga rata-ratanya juga ada di sebelah kanan nilai puncak. Lalu untuk normal skew itu distribusinya tidak miring ya. Jadi distribusinya bentuknya simetris sempurna, bentuknya seperti ini, dan minnya itu berada persis di atas puncaknya. Ya, jadi simetris, kanan dan kirinya 50% simetris, tidak condong ke salah satu
subuh ya, subuh. Nah, kemudian untuk skewness ya, ini digunakan untuk apa, Pak? Untuk mengukur tingkat kemencengan relatif kurva. Nah, menggunakan rumus ini 3 dikali dengan rata-rata dikurangi dengan median ya, kemudian dibagi dengan standar deviasi. Nah, selain itu, skewness juga digunakan untuk menunjukkan tingkat kemencengan relatif kurva dari satu histogram citra ya. Kalau menggunakan citra, itu kita akan menggunakan satu probabilitas. Formulanya seperti ini yang kalian sudah lihat, di mana 1 dibagi dengan standar deviasi ya. Nah, dikali dengan jumlah fungsi x, y dikurangi dengan mu pangkat 3 ya, kemudian adalah standar deviasi pangkat 3 dikali dengan probabilitas fungsi x, y. Nah, skala skewness itu adalah -1, 0, dan 1 ya. Akan disebut simetris itu ketika dia berada pada rentang ini, 0 ya. Dia tepat pada 0 itu disebut dengan simetrik ya. Tepat pada simetris. Kemudian ketika dia pada rentang antara minus ya 0,5 ke 0, minus 1 sampai dengan rentang 0,5 sampai 1, maka dia disebut dengan skewness yang sedikit moderat atau medium ya. Kemudian dia akan skewness atau condong ketika lebih dari -1 sampai dengan lebih dari 1. Sehingga disebut dengan skewness high. Ya, seperti halnya skewness, kurtosis itu bedanya adalah kalau dia skewness itu condong ke kiri maupun ke kanan, kalau ini condongnya ke atas maupun ke bawah. Nah, kurtosis adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menggambarkan satu distribusi. Nah, skewness membedakan nilai ekstrim di satu sisi versus sisi lainnya, kemudian kurtosis itu membedakannya adalah untuk mengukur nilai ekstrim dari kedua sisi. Nah, kita coba lihat di sini ya. Ketika distribusi dengan kurtosis besar menunjukkan data ekor yang melebihi ekor dari distribusi normal, misalnya 5 atau lebih deviasi standar. Kemudian distribusi dengan kurtosis rendah menunjukkan data ekor yang umumnya kurang ekstrim. Nah, contohnya begini. Ini kurang ekstrim maupun ini. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Di sini ada dua hal yang perlu kalian ingat. Pertama adalah puncak kurva dan ekor. Nah, ukuran kurtosis tergantung pada fenomena ini ya. Distribusi normal ya itu memiliki nilai tepat sama dengan atau disebut dengan mesokurtik. Mesokurtik ini distribusi normal di mana ekses kurtosisnya adalah 0, kurvanya itu tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah. Maka nilai kurtosisnya adalah 3. Sedangkan nilai distribusi yang lebih besar dari 3 itu disebut dengan leptokurtik ya. Dan kurtosisnya nilainya lebih dari 3. Kemudian yang terakhir adalah kurang dari 3 disebut dengan pletikurtik ya, sedikit datar dan nilainya adalah kurang dari 3. Nah, kurtosis ini digunakan untuk menunjukkan tingkat keruncingan relatif kurva dari satu histogram citra. Nah, dengan menggunakan formula ini sedikit berbeda dengan formula yang di awal, sehingga nanti bisa dipastikan kembali bagian mana ya kurtosis yang akan digunakan. Nah, pada bagian ini kita akan menggunakan kita akan menggunakan rumus ini, sorry. Nah, ketika menggunakan histogram satu citra, kita menggunakan probabilistik ini. Nah, ini probabilistiknya dilihat di sini ya. Kalau tidak ada probabilistik, maka kita menggunakan rumus ini. Nah, jadi kurtosis kita menggunakan 1 dibagi dengan banyaknya data dikali dengan jumlah dari X ya, nilai setiap X dikurangi mu ya atau min atau rata-rata dipangkatkan 4 lalu dibagi dengan S ya, itu adalah standar deviasi ya. Kemudian untuk mesokurtik ya, untuk mengenal lebih dekat, jika kurtosis sama dengan 0 maka disebut dengan mesokurtik ya. Kurtosisnya sama dengan distribusi normal, itu mesokurtik puncaknya agak sedikit sedang ya, garis bawahnya ada puncaknya sedang. Sedangkan pada distribusi mesokurtik ini juga tidak tinggi maupun rendah, sehingga dianggap sebagai dasar untuk dua klasifikasi lainnya. Sedangkan nilai kurtosis yang positif itu menunjukkan distribusi memuncak ya dan memiliki ekor yang tebal. Nah, di sini.
Nah, nah, distribusinya itu berbeda tadi ya. Kalau di sini kita berbeda distribusi mesokurtik ya, sedangkan satunya adalah pletikultik itu agak di bawahnya. Nah, memiliki puncak yang lebih tinggi dan ekor yang lebih tinggi. Ya. Kemudian nilai negatif, ini untuk pletikultik ya. Kita memperoleh nilainya lebih eh, sorry, distribusinya lebih datar ya dan ekornya lebih tipis di sini. Nah, sehingga dan memiliki kurtosis yang negatif. Pletikultik lebih datar, kurang memuncak jika dibandingkan dengan distribusi yang normal tadi agak sedikit ini. Sorry. Nah, ini ya dengan nilai yang sedikit ya lebih sedikit pada ekornya yang lebih pendek untuk pletikultik. Nah, untuk yang terakhir kita memiliki namanya Shannon entropy. Nah, untuk Shannon entropy ini kita menggunakannya adalah untuk mengukur ketidakpastian. Nah, saya ingin memberikan logikanya terlebih dahulu, di mana logikanya saya buat adalah beberapa pasien, 3 orang pasien yang berada pada satu rumah sakit ya. Pasien A mengetahui bahwa secara statistik dia memiliki kesempatan untuk mengidap satu penyakit itu sebanyak 95%. Sehingga kita lihat di sini probabilistik dia mengidap itu adalah 95% untuk pasien A. Lalu ketidakpastiannya ya berarti adalah 5%. Untuk pasien B itu kita peroleh kepastiannya diagnosis sakitnya adalah 30%. Nah, 30% ya. Nah, berarti secara tidak langsung ya bahwa ketidakpastiannya adalah 70%. Lalu untuk pasien C kita menghadapi kemungkinannya 50-50, maka kemungkinan dia sakit dan kemungkinan dia tidak sakit. Pertanyaannya, manakah dari 3 pasien yang dihadapkan pada tingkat ketidakpastian terbesar? Ya, tentu saja nilainya adalah C. Kenapa? Karena kita bisa lihat bahwa yang A itu pasti sakit karena 95%. Yang B itu 30% sakitnya, berarti kemungkinan besar dia tidak sakit. Sedangkan yang C itu 50-50 ya, setengah-setengah. Nah, sehingga dia memiliki tingkat ketidakpastiannya tinggi atau banyak ya. Kemudian ketika saya menggunakan istilah setelah ini adalah entropi, maka ini akan mengacu pada namanya Shannon entropy atau entropy Shannon ya. Shannon entropy adalah hal yang paling sering ya, dalam metode yang paling sering digunakan dalam pemrosesan bahasa alami maupun pembelajaran mesin. Ya, Shannon entropy digunakan untuk mengukur ketidakpastian secara tadi sudah saya bahas, di mana formulanya yang digunakan adalah Hx sama dengan H setiap pada probabilitas ya, setiap indeks 1 sampai dengan N, di mana ada kemungkinan dia akan berubah lagi menjadi atau menggunakan logaritmik dari PI ya. Jadi minus dari jumlah PI probabilitas untuk setiap indeks dikali dengan logaritma 2 basis 2 dengan PI ya untuk setiap PI. Dengan H adalah ancient entropy dan P adalah merupakan probabilitas. Nah, tolak ukurnya adalah semakin tinggi nilai entropi, maka semakin tidak pasti atau semakin tidak ditentukan sistemnya. Misalkan ya kita mendapatkan saat 2 buah ini adalah tipe lain dari Shannon entropy. Contoh adalah kita mendapatkan 2 buah peristiwa A dan B. Dengan kata lain bahwa A peristiwa tidak akan memberitahu kita tentang hasil apapun pada peristiwa B. Ketidakpastian ini akan berujung pada keterkaitan kedua peristiwa menjadi dan harus menjadi ya tersebut harus menjadi jumlah dari ketidakpastian individu. Nah, kita akan menggunakan formula ini adalah Hx, Y, di mana tadi 2 buah peristiwa ya. Kemudian itu merupakan entropi dari peristiwa A atau di sini disebut X maupun peristiwa B ya, atau disebut Y. Nah, contohnya misalnya kita mendapatkan nih 2 buah koin. Pertimbangan 2 buah koin. Koin pertama ya, kita akan memiliki probabilitasnya 80 ya dengan ekornya. Jadi kalau dilantingkan itu, dilemparkan itu, maka dia punya probabilitas 80% ya untuk bagian kepala. Jadi kalau koin di luar sana itu ada kepala maupun ekor. Nah, di bagian kepala itu
itu tingkat besarnya ketika menghadap ke atas itu adalah 80% dan dibaliknya adalah 20%. Kemudian probabilitas untuk koin lainnya adalah 60 dan 40. Ya, kita gabungkan dulu adalah tadi untuk koin pertama adalah 80% dan satunya adalah 20%, sedangkan satunya lagi ya itu adalah 60 dan 40. Oke, keliru. Kemudian jika kita membalikkan kedua koin secara bersamaan ada 4 kemungkinan. Ya, tentu saja ya. Jika kita punya 2 buah koin, otomatis kita punya kemungkinan dia kepala-kepala semua, atau kepala dan ekor, atau ekor dan kepala kebalikannya, maupun ekor-ekor atau tail-tail. Nah, probabilitas yang diberikan adalah 48% atau 0,48, 32%, 12%, dan 8%. Nah, dari sini kita bisa menggunakan seluruh parameter dari probabilitas yang ada pada sini ya. Itu pada 48%, 32%, 12%, dan 8% untuk setiap uh, untuk menghitung dari entropinya. Nah, kemudian kita akan dapatkan nilainya adalah di mana nilai yang pertama yang mendapatkan probabilitas nilai ya itu adalah 8% dan 80% dan 20% ditambahkan dengan probabilistik dari 60 dan 40% atau kedua nilai tersebut. Nah, contoh misalnya saya berikan ada satu buah perlombaan kuda ya, di mana 4 ekor kuda itu akan memiliki berbagai peluang menang. Nah, kita akan menggunakan formula entropi seperti ini ketika kita menghitung Shannon entropi menggunakan peluang menang ya. Nah, ini salah satu kalau kalian lihat tadi ya, Pak ini berbeda-beda entropi. Nah, di sini sudah saya garis bawahi bahwa dia akan sama dengan untuk menghitung entropi X itu akan sama dengan menghitung sebuah probabilistik. Ini untuk bentuk pertama, inilah untuk kedua. Nah, sedangkan bentuk kedua ini juga bisa diubah lagi dalam bentuk ketiga. Nah, ini bentuk kedua tadi. Ini bisa diubah jadi bentuk ketiga, hanya saja tidak menggunakan negatif. Nah, tapi P-nya menjadi seperti untuk setiap indeks. Nah, di mana H-nya adalah Shannon entropy dan yang P-nya adalah probabilitas. Kita lihat di sini kuda pertama adalah Fido namanya, yang kedua adalah Miss Fluff, yang ketiga adalah Spike, dan yang keempat adalah Woofers. Ya. Nah, untuk peluang menangnya itu adalah Fido itu memiliki 8%, Miss Fluff itu 17%, Spike itu adalah 25%, dan Woofers adalah 50%. Ya. Kemudian ketika kita menggunakan logaritmik, ya minus logaritmik didapatkan 3,64, kemudian 2,56, 2,0, dan 1,0. Ini tinggal kalian kalikan ini ya, minus logaritmik dari 0,8, minus logaritmik dari 0,17 gitu ya. Kemudian ini adalah minus P ya, atau probabilitas dikali dengan logaritmik dari probabilitasnya. Jadi minus P-nya atau peluang menangnya ini dari sini, minus P 0,08 dikali dengan logaritmik P-nya adalah dikali dengan 3,64, akan dihasilkan 0,29 atau 29%, 43%, 50, dan 50. Ya. Nah, kalau kalian ya hitung ini tadi ya, maka menggunakan rumus entropi tadi kita peroleh ya, rumus entropi yang bentuk kedua, maka kita peroleh adalah 0,29, 0,43, 0,50, dan 0,50. Maka ketika dijumlahkan Shannon entropinya adalah 1,72. Nah, semakin tinggi maka semakin baiknya. Jika lihat bahwa nilai total pada kolom ini ya, kolom ini itu jika dijumlahkan adalah 1,00 atau sama dengan 100%. Ya, ini 8%, 17%, 20%, dan 50%. Ini karena peluang merupakan sebuah normalisasi dan dapat direpresentasikan menggunakan kurva Gaussian. Nah, semakin tidak pasti situasi atau peluangnya, maka semakin tinggi entropi dari Shannon ya. Nah, kalau di sini kita lihat bahwa ada kemungkinan besar pada setiap ini ya, Shannon entropinya peluang menangnya adalah peluang menangnya pada kedua kuda yang memiliki peluang menang lebih tinggi. Nah, kemudian jika ya kita mengubah peluang menangnya menjadi sama 0,5% semuanya, kita nggak tahu ya, maka kita dapatkan nilainya pun sama pada hasil entropinya.
0,50, 0,50, 0,50, 0,50. Sehingga total variabel peluang menangnya sehingga menjadi tidak pasti karena semuanya itu menjadi sama ya. Nah, lalu untuk channel entropinya itu kita menghitung dari seluruh nilai ya, 0,50, 0,50, dan 0,50 serta 0,50. Itu adalah 2 ya, jadi dijumlahkan menjadi 2. Nah, kemudian kita ubah lagi nih, jika probabilitasnya ternyata lebih condong pada udah terakhir itu 97% dan lain adalah 1%. Maka kita peroleh nilai terakhirnya adalah minus peluang dikali dengan logaritma peluangnya, maka kita peroleh adalah 7%, 7%, 7%, dan 4%. Sehingga ketika dijumlahkan adalah 0,25%. Nah, kalau kita bandingkan ya, ketika dia memiliki nilai H sama dengan atau entropi sama dengan 2, maka dia memiliki tingkat ketidakpastiannya yang tinggi. H sama dengan 1,72, maka dia memiliki tingkat ketidakpastiannya sedang-sedang aja. H sama dengan 0,25, tingkat ketidakpastiannya rendah. Semakin tidak pasti situasinya, ya, semakin tinggi entropinya, ya. Sehingga entropi juga disebut dengan ukuran dari chaos. Nah, lalu ya, for channel entropi juga bisa digunakan untuk mengukur ketidakaturan pada kelompok image. Ya, dengan menggunakan logaritmik atau probabilitas pada satu fungsi tadi ya. Hanya bedanya pada penggunaan probabilitasnya saja ya. Nah, contoh jika kita diketahui sebuah citra, nah ini bisa kalian gunakan yang tipe kedua ya. Jadi setiap ekstraksi citra tadi sudah saya tampilkan probabilitasnya. Nah, ini kalian coba hitung ya, menggunakan citra ini ya. Dengan jadi merupakan sebuah gambar ya yang kita inputkan ke dalam satu komputer dan diubah menjadi data-data numerik ya. Jadi ini merupakan data gambar ya. Kemudian kita diminta untuk menghitung orde pertamanya. Yang pertama adalah yang bisa kita lakukan adalah mengidentifikasi banyaknya keseluruhan citra ya. Kemudian yang kedua adalah kita akan melakukan identifikasi banyaknya kemunculan tiap angka. Yang terakhir adalah yang ketiga adalah menentukan probabilitas dari kemunculan angka tersebut. Oke, langkah pertama kita identifikasi berapa banyak jumlah citranya. Maka ini adalah barisnya adalah 5, kolomnya adalah 5, maka sehingga N-nya adalah 25 atau 5 kali 5 banyaknya data. Kemudian identifikasi jumlah kemunculan tiap angka citra. Di sini saya sudah kelompokkan bahwa ada angka 0, angka 1, angka 2, angka 3. Maka kita akan menghitung jumlahnya. Jumlah 0-nya ada 5, ya. Jumlah 1-nya ada 6, jumlah 2-nya ada 8, dan jumlah 3-nya ada 6, ya. Kemudian setelah kita mengetahui tadi ya nilai setiap angka yang ada di image tadi, ya, kita akan menentukan probabilitasnya ya dengan menggunakan fungsi ini ya. Formula ini di mana probabilitas merupakan jumlah F dari X, Y dibagi dengan N. Nah, ini X, Y-nya ya. Ini X, Y. Ini perlu kalian nanti hitung kembali ya bahwa jumlahnya itu ya itu merupakan jumlah fungsi dari ini tadi yang kita peroleh ya. Jumlah fxy berarti 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3. Oke, kemudian ya, jadi untuk yang terakhir tadi ya,
ini sedikit ada kendala ternyata tadi. Ini untuk yang terakhir nanti kalian bisa hitung ya di sini bahwa ya jumlahnya ya di sini ya, jumlah ini setiap F ini, setiap fungsi yang di sini ya saya teruskan, kalian jumlahnya setiap ini ya, tadi sudah ada 5 kemudian dibagi dengan jumlahnya. Jadi 5 per kalau yang, untuk nilai 5 per 25 sehingga mendapatkan 0,2. Kemudian untuk yang nilai 1 itu adalah 6 dibanding dengan 25 jadi 0,24 gitu ya. 8 bagi 25 0,32 dan 0,24 ini untuk probabilitasnya. Nah, selanjutnya kalian, diminta untuk melakukan, perhitungan ekstraksi ciri statistik pada orde pertama meliputi mean, standar deviasi, varian ya, kemudian juga, apa namanya, eee, untuk skewness maupun kurtosis ya. Jadi silakan nanti menggunakan, rumus-rumus yang sudah, saya berikan terlebih dahulu tadi. Oke, terima kasih untuk waktunya, saya rasa cukup. Silakan nanti kalian, menggunakan waktunya ya, untuk coba-coba ya, untuk mencoba-coba kembali ya, eee, apa namanya, proses perhitungan dari ekstraksi ciri tadi. Oke, terima kasih. Dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.